Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ayu Yuliandari dengan NIM 2113041001 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara silabus dan RPP pada KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Silabus KTSP. Komponen yang terdapat dalam silabus KTSP antara lain yang pertama, ada standar kompetensi, yakni batas minimal kemampuan siswa dan siswi berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang akan dicapai oleh mereka dalam semester setiap mata pelajaran yang akan ditempuh. 2. Kompetensi dasar, merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. 3. Materi pokok dan uraian materi, merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian. 4. Kegiatan belajar. 5. Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Penilaian, yakni proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 7. Alokasi waktu, yakni jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dan jumlah kompetensi per semester. 8. Sumber, bahan, alat. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, objek, lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk kepentingan pembelajaran. Bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Alat adalah segala macam perlengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dan memperlancar proses pembelajaran. Silabus kurikulum 2013. Adapun komponen dari penyusun silabus kurikulum 2013 ini, yaitu yang pertama ada identitas mata pelajaran, 2 identitas sekolah, 3 kompetensi inti, 4 kompetensi dasar, 5 tema, 6 materi pokok, 7 pembelajaran, 8 penilaian, 9 alokasi waktu, dan 10 sumber belajar. Silabus kurikulum Merdeka Belajar. Adapun komponen penyusun silabus kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama ada mata pelajaran, 2 elemen atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan sebuah ungkapan dalam menggambarkan kemampuan untuk mengukur kinerja siswa. 3 alur tujuan pembelajaran, 4 materi, 5 kegiatan pembelajaran, 6 penilaian, dan 7 sumber belajar. Adapun perbedaan antara silabus KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama, pada silabus KTSP menggunakan standar kompetensi, pada silabus kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti, dan pada silabus kurikulum Merdeka Belajar menggunakan capaian pembelajaran. Adapun persamaannya, yaitu memiliki persamaan pada komponen penyusunnya seperti penilaian dan sumber belajar. Selain itu, silabus KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar disusun oleh tenaga pendidik untuk menggambarkan garis besar pada kegiatan belajar mengajar dalam satu semesternya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KTSP. Adapun penyusun dari RPP KTSP yakni yang pertama ada nama sekolah, 2 mata pelajaran, 3 kelas, 4 semester, 5 pertemuan, 6 alokasi waktu, 7 standar kompetensi, 8 kompetensi dasar, 9 indikator, yakni penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terkait kegiatan pembelajaran dilaksanakan tenaga pendidik, 10 tujuan pembelajaran, 11 materi pembelajaran, 12 metode pembelajaran, yakni seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. 13 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 14 media pembelajaran, dan yang ke-15 ada penilaian. Perbedaan yang terdapat pada RPP KTSP yakni RPP KTSP menggunakan standar isi, jam mata pelajaran lebih sedikit, lebih menekankan pada aspek pengetahuan, langkah-langkah pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tidak terdapat penjabaran sumber belajar, dan yang terakhir tidak terdapat penilaian sikap. RPP pada kurikulum 2013.
Adapun komponen penyusun RPP Kurikulum 2013, yakni yang pertama ada identitas sekolah, 2 identitas mata pelajaran, 3 materi pokok, 4 kelas atau semester, 5 alokasi waktu, 6 kompetensi inti, 7 kompetensi dasar, 8 indikator, 9 tujuan pembelajaran, 10 materi pembelajaran, 11 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 12 metode pembelajaran, 13 media atau alat atau sumber pembelajaran, 14 penilaian. Adapun perbedaan pada RPP Kurikulum 2013, yakni menggunakan kompetensi inti, jam mata pelajaran lebih banyak, menekankan pada sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan, lalu menjelaskan sumber belajar, menjelaskan poin-poin seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir terdapat 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. RPP Kurikulum Merdeka Belajar. Adapun penyusun dari RPP Kurikulum Merdeka Belajar ini, yakni yang pertama ada identitas sekolah, 2 identitas mata pelajaran, 3 kelas atau semester, 4 alokasi waktu, 5 tujuan pembelajaran, 6 kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 7 materi pembelajaran, 8 metode pembelajaran, 9 media pembelajaran, 10 sumber belajar, 11 langkah-langkah pembelajaran, yang ke-12 penilaian hasil pembelajaran. Adapun perbedaan pada RPP Kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama ada tujuan pembelajaran dirumuskan oleh KD dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga dapat diamati dan diukur. 2. Kompetensi dasar dan indikator tergabung menjadi 1. 3. Langkah-langkah pembelajaran terdapat 3 tahapan, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi orientasi, apersepsi, dan motivasi. Kegiatan inti meliputi aksi, reaksi, prediksi, dan solusi. 4. Lebih menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Adapun persamaan antara RPP KTSP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar, yakni memiliki persamaan pada komponen penyusunnya, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Sekian dari penjelasan saya mengenai perbandingan antara silabus dan RPP pada KTSP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.